akhir Agustus ini 6 bulan. Jadi 5 bulan menuju 6 bulan. Tapi kata dokter karena prematur, umur lahirnya 6 bulan tapi umur perkembangannya itu masih setara ya umur kurangin sebulan. Iya. Iya. Sekarang lihat perkembangannya di usia 5 bulan udah seperti apa sih? Berat badan udah naik banget, udah bisa tengkurap sendiri, udah sering ketawa-ketawa, diajak ngobrol, respon, ngelihatnya udah jauh, mulai bawel lah meskipun cuma gitu. Mungkin udah mulai manggil-manggil papa atau apa Udah gitu. kayak sekelibat udah bisa emah gitu. Alah gitu-gitulah. Terus kalau lewat ada orang lewat nggak nyapa dia suka manggil, meskipun gitu doang ya. Tapi lucu. Mungkin apalagi di perkembangan yang paling beda. Mulai Kita sukanya apa gitu. masih kayak ganti-ganti, ada sesekali ini anak kalau diajak keluar senang ngeliatin, tapi kadang ada juga yang kelihatan lebih senang di rumah duduk atau dibaringin. Kalau keluar nggak suka, tapi ya kayak masih berkembang kali ya, jadi dia masih nyari apa aja yang dia suka. Terus kan kalau ini juga bagi ini ya di Instagram ya, tapi kalau kemana-mana tuh lihat baju tuh kayak inget anak mulu gitu ya. Iya, Buat anak maklum papa baru. nanti seperti apa sih itu kok? Ya nanti kan makin gede kan mulai sadar ya bahagianya tuh ternyata bukan di bahagia diri sendiri tapi bahagianya orang-orang yang dia sayang. Jadi ketika ngasih itu ada yang lucu, istri seneng, anak-anaknya juga ya mungkin masih kecil ya belum ngerasa. Tapi jadi dunianya ya, jadi dunia barunya. Udah yang penting mereka yang bahagia bukan kitanya. Mungkin kalau lagi pergi-pergi dakwah keluar gitu, itu apa sih yang paling dikangenin atau nggak tahan kalau pergi lama tuh gimana sih kok? Iya ekspresi merekanya, canda ketawanya, baunya juga kan baunya bayi kan khas ya. Terus dipeluknya juga enak, pipi tembamnya udah pada makin tembem bahkan udah pada ada di petan dagunya. Jadi ya itulah, gini ternyata jadi ayah. Ya berarti paling lama tuh bisa ninggalin tuh berapa hari kok? Rekor nggak ketemu mereka ya setelah mereka lahir 3-4 harian. 3-4 harian aja. Kalau yang benar-benar kayak agak lama kayak kemarin ya Hong Kong Cina kan itu 8 hari ikut merekanya. Tapi jadi kalau misalnya benar-benar mereka yang nggak ikut, kajiannya benar-benar dipadetin, beres sesegera mungkin pesawatnya kapan bisa langsung pulang. Kecuali mereka yang ikut. Mungkin kalau dari sendiri gitu ya, melihat kesibukan Ko Denny seperti apa sih? Karena kan masih mengurus 2 baby kembar gitu ya. Iya. Ibu baru juga. Alhamdulillahnya karena visi misi dari awal kita menikah salah satunya untuk dakwah ya, sakinah, mawaddah, warahmah dan ad-dakwah. Jadi ketika akhirnya benar-benar keluar untuk menyampaikan agama Allah, berdakwah. Jadi Pak Edward, sukses terus ya. Yes, Ya. sama juga. Ya, thank you kok. Nah, jadi ya alhamdulillah nggak pernah ada masalah sih. Jadi amat sangat disupport. Yang justru kadang kalau di kami dunia dakwah ya, ada yang dulu sebelum nikah aktif di dakwah tapi setelah menikah istrinya misalkan ternyata kurang support atau gimana ketika suaminya keluar berdakwah malah jadi tengkar mungkin atau gimana ya, itu kan yang bikin jadi nggak bisa maksimal dakwahnya. Tapi karena dari awal visi misi kita nikah untuk itu, jadi alhamdulillah disupport kalau memang benar-benar untuk dakwah. Nah, kalau misalnya habis pergi lama gitu, terus biasanya quality time ngapain aja sih sama istri sama babynya? Kita kadang udah ada jadwalnya ya, kalau misalnya kayak abis maghrib itu baca Quran bareng, dibacain ya, mereka belum bisa baca, bisa setelin murotal, sebetulnya 24 jam udah nyala tapi kita juga yang baca. Kalau beres subuh kayaknya dirutinin misalkan baca Quran, meskipun mereka tidur bacain. Kalau lagi bangun main, bisa jalan sore kayak gini, nanti pulang nih sore kan kosong, sengaja dikosongin untuk jalan sore atau yang main apa aja dengan mereka, ciluk-baan karena lagi umur kayak gitu yang penting ikatan sama orang-orang yang seharusnya ada di sisinya. Ngapain itu asal ada di sisinya, komunikasi sih. Tapi kalau di rumah sendiri ada mbak yang jaga atau memang istri yang ngurusin kok? Tadinya istri paling sama dibantu sama ibunya istri ya, mertuanya sayanya, mama saya. Terus udah gitu akhirnya kesulitan nih untuk kalau misalkan harus benar-benar full, karena kan nanti harus ada yang nyuciin botolnya kan untuk disterilin lagi juga dan yang lain. Akhirnya ada yang bantuin juga lah untuk, karena nggak mungkin misalkan udah sambil jaga bayi tapi yang nyuci apa segala macam semua Teh Yunda kan nggak mungkin juga. Jadi akhirnya ada yang bantuin dan ketolong sih alhamdulillah. Jadi kalau misalnya benar-benar lagi harus mempaasi kan Teh Yundanya nggak bisa mempaasi sambil gendong dua. Jadi akhirnya sambil
ada yang bisa ikut temenin juga, tapi tetap untuk yang kita udah benar-benar batasi sih sebetulnya untuk supaya ya ibunya tetap Teh Yunda. Nah mungkin kok sama istri itu udah kayak bayang gak sih ke depannya ini pengennya anaknya tuh diarahin kemana gitu kok mungkin. Ya, kita doain mereka mudah-mudahan yang penting jadi anak yang bertakwa, beriman kepada Allah, mudah-mudahan soleh, mudah-mudahan meneruskan dakwah. Masalah mereka seperti apa kan dakwah bisa dalam segala hal, kayak dokter misalkan nanti jadi dokternya dokter yang ngingetin kalau sembuh ini karena Allah ya, bukan karena sayanya yang pinter, bukan karena obat yang mujarab. Jadi apa misalkan pemain bola ketika akhirnya menang juara Allahnya yang hebat, bukan sayanya yang jago, jadi nggak boleh ada kesombongan apapun itu sih. Ya, makanya yang penting kan untuk di bidang itu ya kita kuatin dulu pondasi agamanya supaya mudah-mudahan nanti jadi apapun mereka ya cuman jadi jalan syukur ke Allah, bukan malah jadi membesarkan diri tapi membesarkan penciptanya. Oh iya kamu mau nanya mungkin kalau Kodenis itu sendiri ada kedekatan tersendiri nggak dengan sosok almarhum Lampu Alpa? Kami beberapa kali ketemu di beberapa acara televisi ya, dan waktu itu sama-sama hamil anak kembar. Teh Yunda juga hamil, gue juga. Jadi kalau ketemu ya sharing nggak gimana suka dukanya, perjuangannya, saling ngasih tips, saling ngasih saran, terutama kalau lagi iklan kayak gitu. Jadi ya itu sih terutama benar-benar nyampe kayak aduh kasihan banget anak-anaknya. Tapi ya itulah bukti tanda cinta seorang ibu ya, bahwa ternyata sakitnya sudah dari lama tapi demi melihat anak tercinta tersayang di dunia ini rela sesakit apapun. Itulah bukti kuatnya wanita kalau udah pakai kekuatan kasih sayang. Berarti itu terakhir kali ketemu mungkin kok kalau masih ingat Diundang yang di acara beliau itu yang sama Arafi sama Kak Irfan juga ya, di nggak apa sebut nama acaranya ya, ini di FYP di Trans 7 kan, deket sini juga. ini kah atau di Masih di tahun ini belum lama, cuman memang ya waktu itu sih benar-benar gak kelihatan ini ya, cuman karena kalau misalnya orang nggak ngeh terus merhatiin kan emang lo kok pakai wig ya atau kayak gimana kan, cuman ya sudah waktu itu benar-benar gak kepikiran. Ya itulah misteri dari Allah ya, terserah Allah, makanya kita harus baik setiap saat tuh supaya dipanggil kapan aja tuh standby. Dan beliau wafatnya dipilihkan oleh Allah di hari Jumat, semoga Allah terima seluruh amal solehnya. Assalamualaikum. waktu itu mungkin kalau apa sempat ada pertanyaan-pertanyaan gitu masih sama Kodenis mungkin yang baru sekarang Kodenis tuh sadarin kok kayaknya apa gitu ya. Kita kan kalau ngobrolin kayak gitu mungkin kan pertanyaan orang tua semua sama ya, kita khawatir nanti umur nggak ada yang tahu anak-anak siapa yang ngurus. Nah tapi kan ternyata kalau di Al-Quran itu sudah banyak kisah-kisah, kayak di surat Al-Kahfi itu cerita, ada di surat Al-Kahfi kan ada kisah dua anak yang yatim dan yatim piatu dan rumahnya mau roboh, Allah utus dua nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir untuk ngebangun rumahnya tersebut. Di akhir ayatnya, di ayat 82-nya, karena wakana abuhuma soliha, karena orang tuanya solih. Maka insya Allah ketika kita sudah melayakkan diri kita di hadapan Allah, maka kita nanti nggak bisa dampingin mereka pun Allah yang akan dampingin mereka. Kita bangun rumah yang bangun tukang. Dua anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena alasan apa? Karena orang tuanya soleh. Jadi tugas kita memastikan kita jadi orang tua yang layak, anaknya ditolong, daripada kita penuhin semua keinginan, gak peduli halal haram, tidak melaikan diri di hadapan Allah. Orang tuanya ada di samping pun kalau misalkan pengen dibikin anaknya tergelincir pada maksiat, bisa maksiat aja. Jadi bismillah, aslinya kalau kayak gitu tuh cuman pergi duluan. Selagi kita tahu beliau orang baik dan mudah-mudahan ke surganya Allah, tugas kita tinggal berusaha nyusul ke sana, udah gitu. Selagi berangkatnya beda tapi tujuannya sama kan ketemu juga, daripada berangkatnya bareng tujuannya beda. Jadi mudah-mudahan yang ditinggalkan semua bertujuan ke ridhonya Allah, surganya Allah yang sama. Ya itu ya, bahwa obrolan kayak gitu yang mungkin nggak kepikiran bahwa mungkin itu jadi pemikiran beliau, tapi ketika diobrolin ya sudah, mudah-mudahan jadi penenang. Oh juga kan sempat viral lagi gitu ya, Lampu Alpa yang pernah bikin video gitu kayak dia tuh dapat seperti kiriman-kiriman gaib gitu di rumahnya. Mohon maaf itu ada kayak pakaian dalam di halaman rumahnya dan diterima selama 1 tahun ke belakang. Nah, mungkin kalau pandangan secara Islam itu seperti apa sih? Sihir ada di dalam Islam dan itu dibantu oleh bangsa jin. Tapi ketahuilah, kalau Allah nggak ngizinin terjadi sesuatu,
bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak akan biarkan itu terjadi, sehelai rambut pun nggak akan terjatuh, nggak akan terluka, nggak akan kena masalah. Tugas kita itu dia tadi, melayakan diri kita untuk dilindungi oleh Allah. Dan ibarat gini, kita selalu diajarkan ya, kalau misalkan di rumah ada kecoa sama laler, mungkin dikasih semprotan anti serangga mati lalernya, tapi kalau sampahnya nggak dibersihin datang lagi nggak lalernya? Datang. Maka tugas kita gimana? Bersihin sebersih-bersihnya sampai lalat dan serangga nggak mau datang. Kita juga sama, jadi jangan kalau misalkan ada masalah sibuk nyari ustadznya, sibuk, nah karena nanti jadi ketergantungan kepada ustadznya, nah bilang bukan kepada Allah nih. Maka tugasnya berarti gimana? Bersihin sebersih-bersihnya diri ini, takwa, jadi orang baik, beriman kepada Allah, ibadah dijaga. Kalau sampai sudah dianggap layak oleh Allah untuk dijaga, siapapun nggak akan bisa mencelakai. Ibarat kita nggak fokus nyemprotin serangga, anti serangganya, tapi benar-benar bersihin diri sampai istilahnya sihir nggak bisa kena, karena dijaga oleh Allah, dan gangguan bangsa jin juga nggak bisa kena karena sudah dijaga oleh Allah. Jadi